Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama dalam majelis ini, kita mengkaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, untuk kita lebih baik dari seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak yang saya muliakan, kajian kita pada pagi hari ini menyoroti masalah terkait dengan kematian. Ya, dalam suatu tema, jika takut mati pasti ada yang salah dengan kamu. Ya, karena ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau ditanya kepada kemanusiaan kita, rasanya kita tidak mau mati. Ya, kalau dikatakan siapa kamu mati sekarang, ya pasti kita katakan janganlah. Ya, kan kondisi dan keberadaan kita beda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau umpamanya ya ini diadakan kepada anak gadis, anak muda yang belum berumah tangga, tentu dia bilang janganlah, aku belum berumah tangga, belum punya istri, belum punya suami. Ketika sudah jadi ibu bagi anak-anak atau bapak bagi anak-anak, pasti ya dia beralasan janganlah, anakku masih kecil, kan gitu. Sudah besar anak-anak, ya ketika dipertanyakan lagi, ya janganlah, anakku belum menikah. Ya kapan? Ya kapan? Ya saya katakan kalau ada orang yang siap mati itu sudah tua, sakit-sakitan, ya, dan kemudian sudah langganan rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi. Ya apalagi kalau ya teman-temannya, teman bapak tua itu atau teman ibu tua itu sudah pada meninggal semua, sehingga beliau mengatakan di antara teman-teman pantaran saya, dia tinggal saya yang masih hidup. Ya, kalau kita katakan akan siap mati ataupun berani mati, ya yang tua seperti itu saya katakan. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Ya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu yang diceritakan kepada kita dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka ya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci, yang enggak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga enggak suka untuk bertemu dengan dia. Lantas seorang istri Nabi disebutkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul,
"Ya Rasulullah, inna lanakrihul maut." Ya Rasulullah, kita ini kan gak suka mati, gak mau mati. Kata Nabi, "Laisa dzalik." Aisyah, gak seperti itu. "Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati." Seorang mukmin kalau dia itu hampir meninggal dunia, dia akan diberi berita gembira betapa Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya, akan memuliakannya. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama. Oleh karena itu tidak ada yang paling dicintainya kecuali apa yang ada di hadapannya dalam kurun kematian yang akan terjadi. Fa ahabba liqa Allah wa habba Allah liqa, maka dia suka untuk bertemu dengan Allah, senang untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga suka untuk bertemu dengan dia. Sebaliknya kata Nabi, "Wa innal kafir idza qudira busyira bi'adabillah wa 'uqubati." Orang kafir kalau dia hampir meninggal, dia akan diberi berita gembira betapa ada siksa Allah dan hukuman Allah untuk dia. Falaysa syai'un akra ilaihi mimma amam. Karena itu tidak ada yang paling dibencinya kecuali apa yang ada di hadapannya dalam kurun kematian yang akan terjadi. Fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Maka akhirnya dia gak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, benci untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga gak suka untuk bertemu dengan dia. Nah, ini yang kita dapatkan dari gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Ya, semua kita kan gak suka mati, gak mau mati. Gak gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beriman itu ketika dia hampir meninggal dunia, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ada, Allah ridha kepada kamu, Allah akan memuliakan kamu. Ayolah berangkat, ayolah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu juga yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, pada potongan ayat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan itu, turunlah kepada mereka malaikat ketika hampir meninggal itu, mengatakan kepadanya, "Allah takhaf, kamu gak usah takut, wala tahzanu, gak usah sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Gembiralah kamu, ada surga yang memang dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Nah, ibu-ibu, karena seperti demikian diberitahu oleh malaikat, akhirnya seseorang itu suka untuk bertemu dengan Allah, suka dengan kematian yang akan menjemputnya. Inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika hampir meninggal itu, dia akan menampakkan lebih taat, lebih saleh, lebih baik, karena sepertinya dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian akan meridainya. Ada kebaikan yang akan didapatkannya dengan kematian yang akan terjadi itu. Ini jadi ibu-ibu, orang beriman itu ketika hampir meninggal, dia senang, tampak lebih taat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih beramal, lebih baik. Seperti itu.
Hadis Nabi SAW memang menjelaskan seperti demikian. Ya, dalam suatu hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Innallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan ista'malah. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan mempekerjakan orang itu. Sahabat bertanya kepada Rasul, kaifa yasta'milhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya Allah mempekerjakan dia? Kata Nabi, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah mentaufiki dia kepada amal salih sebelum kematiannya ini. Itu tadi yang saya katakan, lebih taat beribadah kepada Allah, ya, lebih beramal, lebih baik, dan orang merasakan itu betapa dia sebelum meninggalnya, Masya Allah sekali dia dengan ibadah, Masya Allah sekali dia dengan amalnya, Masya Allah sekali dia dengan kebaikannya. Nah ini dia. Jadi ibu-ibu, ya, itu gambaran orang yang beriman. Dan terlihat nyata ketika seorang yang beriman itu, ya, dengan kematiannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang menyebutkan tentang hal itu, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras, dengan dikasari, dengan disentakkan, dan demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut, dengan perlahan, dengan kasih sayang. Hanya ada dua kemungkinan ini. Malaikat mencabut nyawa manusia. Apakah seorang manusia itu akan dikasari oleh malaikat? Di dalam ayat dikatakan dipukuli, untuk dia mengeluarkan nyawanya, dipukuli oleh malaikat. Ya. Atau malaikat akan memperlakukannya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Untuk orang yang beriman, untuk orang yang taat, untuk orang yang saleh, malaikat akan memperlakukannya dengan lemah lembut, dengan perlahan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di ujung surat Al-Fajr. Malaikat ketika mencabut nyawa orang yang beriman itu akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mantap, ya, mari kembali kepada Tuhan dalam keadaan kamu senang. Mari, ya, masuk ke dalam kelompok hamba-Ku. Mari masuk, ya, ke dalam surga. Nah, saya menyimpulkan dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ibu-ibu, kalau ingin dimudahkan ketika, ya, meninggal dunia itu, mari mencapai an-nafsul mutmainnah. Sosok jiwa yang tenang, yang mantap, yang selalu meridai Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan Allah yang ditetapkannya terhadap diri kita. Ini, ya, tingkat yang terbaik dari, ya, jiwa orang yang beriman. Ya, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mantap, yang Masya Allah sekali, ya,
tidak gegabah, tidak berusaha gerusuk. Ini yang harus kita capai. Sebab di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia ada yang punya an-nafsul ammar, sosok jiwa yang emosional. Contoh, ya, tersinggung sedikit langsung ngamuk. Itu sosok jiwa yang ammar. Ya, dikasari orang, balas ngasari. Ini yang gak baik. Ya. Ada yang di atas itu, ya lumayan baik, tapi juga belum baik. Ya, an-nafsul lawwamah. Lawwamah dari kata-kata lama yalumu laum, artinya mencela. Dia setelah melakukan kesalahan menyesal. Aduh, aku tadi kok kasar ya kepada orang itu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Nah ini. Tapi kita katakan kita harus ya berusaha untuk mencapai an-nafsul mutmainnah itu. Dan ini bisa kita capai, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau kita semakin mengerti dengan agama ini, sehingga kita ya tidak akan asalan di dalam kehidupan kita, apakah dengan ucapan, kata-kata, demikian juga dengan sikap, dengan tindakan. Ya. Ditambah lagi dengan umur yang sudah semakin lanjut, sudah banyak pengalaman di dalam kehidupan ini, sehingga lebih sabar lagi. Tapi yang paling penting itu adalah pengertian ketuhanan. Ya, di mana dia nggak akan sembarangan, karena ada suatu kesadaran. Yang ngomong itu kan pasti akan dicatatkan oleh malaikat dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan siap untuk mencatatkan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang sadar betul dengan hal tersebut, dia gak akan sembarangan. Gak akan sembarangan dengan ucapan, gak akan sembarangan dengan kata-kata, tapi betul-betul dipikirkan lebih dulu, ditimbang lebih dahulu. Inilah yang kita katakan dia yang sudah sampai kepada tingkat mutmainnah, sosok jiwa yang tenang, yang mantap gitu. Nah, kesimpulan dari ayat, kalau mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia, mari mencapai tingkat an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang mantap. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, mati itu memang berat. Iya, berat mati. Tapi mau gak mau kita ini harus mati. Saya katakan mati itu berat. Jangankan kita manusia biasa, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hampir meninggal itu dalam suasana sakarat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan beratnya kematian yang terjadi. Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah yang menjelaskan. Kata Aisyah, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana baina yaday rakwatun aw ulbatun fiha ma. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hampir meninggal itu, di hadapan Nabi ada wadah air, ada wadah yang di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'. Nabi memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu, fayamsahu biha wajah. Kemudian tangan Nabi yang basah dengan air itu diusapkan oleh Nabi ke wajahnya. Wa yaqul, Nabi ketika itu mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu demikian sangat berat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul. Nabi waktu itu menegakkan
tangannya, dan Nabi ketika itu mengatakan firrafiqil a'la, bersama dengan teman-teman yang mulia, hatta qubida, sehingga nyawa Nabi dicabut, wa malat yadu, tangan Nabi melemah dan jatuh. Nah itulah Nabi SAW. Nabi SAW saja merasakan ya berat yang namanya kematian itu. Kalau Nabi SAW seperti demikian, ya apalagi kita. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang kita harapkan adalah bagaimana perlakuan malaikat yang lemah lembut itu, ya, sehingga kita enak melepas nyawa yang ada ketika dicabut oleh malaikat. Saya membayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, disuntik oleh dokter, ya, disuntik oleh perawat. Disuntik itu sakit loh, ya, apalagi jarum suntiknya besar, ya kan? Donor darah umpamanya, ya kan? Itu ya jarumnya kan besar itu. Lah, kalau umpamanya perawat itu mengasari kita, ya tambah sakit. Tapi kalau umpamanya perawat itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan perlahan mengatakan, ya Bu, Pak, ya tarik nafas ya, ya kan? Ya, ketika itu dia masukkan ya jarum donor darah itu, saya orang yang ya termasuk ya suka donor darah, ya nggak terasa terlalu sakit. Coba kalau sini kamu sini, ya lari, nggak berani. Nah, kita berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata, malaikat memperlakukan kita dengan lemah lembut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itulah gambarannya. Yang jelas kita berharap bagaimana kita ini betul-betul mengakhiri kehidupan kita di dunia yang ada ini dengan baik, yang disebut dengan ya husnul khatimah. Nabi SAW menyebutkan kalau seseorang itu ya meninggal dunia, dia sudah selesai dengan kesulitan-kesulitan hidup yang ada, dengan tantangan-tantangan hidup yang ada. Di dalam hadis Nabi SAW yang dijelaskan kepada kita oleh sahabat Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari, dia menceritakan, anna Rasulullah SAW murra alaihi bi janazah. Di hadapan Nabi SAW lewat suatu jenazah. Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu, orang yang dia itu istirahat, ya sudah tenang, dan orang yang dia itu ya diistirahatkan. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu? Ya Rasulullah, apa maksudnya al-mustarih, orang yang dia itu udah istirahat, dan ada orang yang dia itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu dengan kematian yang terjadi, dia istirahat dari kesulitan dunia, dari gangguan-gangguan dunia. Dia kembali kepada kasih sayang Allah. Ya, dia selesai dengan kesulitan dunia,
dengan bermacam-macam hal-hal yang mengganggunya di dalam kehidupan dunia. Dengan dia meninggal dunia itu, dia kembali kepada kasih sayang Allah. Ini untuk orang yang beriman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih lanjut, wal abdul fajir yastari'u minhu al ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Seorang hamba yang brengsek, yang jahat, yang maksiat, dengan kematiannya itu orang-orang istirahat dari dia, dari kejahatannya. Demikian juga negeri, kampung yang ada, pohon, binatang, sepertinya orang senang dia meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang dia itu kita katakan orang jahat, orang brengsek, orang tidak baik meninggal dunia, orang-orang pada senang dia meninggal. Berbeda dengan orang baik, orang taat beribadah, orang dermawan meninggal dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, orang-orang merasa kehilangan ketika dia meninggal dunia karena dia orang baik. Dia orang taat beribadah, dia orang dermawan, dia orang yang demikian sangat peduli. Meninggal, orang merasa kehilangan. Nah ini dia. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini dan meninggal dunia, ya pasti orang-orang kita katakan merasa kehilangan kita. Dan orang yang seperti itulah yang kita katakan dia husnul khatimah. Terlihat bagaimana orang-orang yang merasa kehilangan dia yang meninggal dunia itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perhatikanlah ketika ada orang baik meninggal dunia yang memang dia dikenal dengan kebaikannya, apakah dengan ibadahnya, dengan kepeduliannya, dengan kedermawanannya, pasti banyak orang yang bertakziah ke rumahnya. Demikian juga pasti orang demikian berebut-rebutan ikut mensolatkan jenazahnya. Demikian juga orang-orang pada ikut ngantarkan jenazahnya ke kuburan. Perhatikanlah, orang baik, Masya Allah sekali, ketika dia meninggal itu yang takziah Masya Allah banyak, yang mensolatkan banyak, yang ngantarkannya ke kuburan juga demikian banyak. Ini karena orang-orang merasa kehilangan dengan dia yang baik itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bagaimana kita berusaha untuk jadi orang yang baik di dalam kehidupan ini. Kalau kita memperhatikan baiknya kita di dalam kehidupan ini adalah apabila hablum minallah kita baik dan hablum minan nas kita baik. Harus dua-duanya baik. Tidak boleh satu. Sebab ayat mengatakan demikian. Duribat alaihimul maskanah, duribat alaihimul dhillatu wal maskanah illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan dimanapun mereka berada. Duribat alaihimul dhillatu wal maskanah aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka itu mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Hablum minallah seperti ibadah, seperti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hablum minallah. Kemudian hablum minan nas, hubungan di antara sesama kita, betapa kita yang baik hubungan
dengan orang-orang yang ada bersama dengan kita di dalam kehidupan ya di dunia ini, dengan arti kata sifat-sifat baik itu ada pada diri kita. Yang tidak baik itu tidak ada pada diri kita. Contoh, dia betapapun hebatnya, kayanya, berhasilnya, dia orangnya low profile. Gak ada ya dia sombong dengan dia keberhasilannya, dengan kayanya, dengan ya apa yang diraihnya. Akan itu. Ya, orangnya tawadhu, tidak ada sombong. Demikian juga orangnya ya demikian mudah, ya demikian enak, ya seperti itu. Terlihat ya Masya Allah sekali orang itu dengan kebaikan-kebaikannya. Gak ada dendam, gak ada ya sakit hati, gak ada buruk sangka. Nah kita dengan yang baik-baik, yang kita katakan itu sifat yang baik, ya harus ada pada diri kita. Ya. Dan yang tidak baik itu ya harus kita buangkan dari kehidupan kita. Buang yang jelek-jelek itu. Ya. Dan kemudian yang baik-baik itu mari ya ada pada diri kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau kita ya berusaha dengan ya sungguh untuk mendapatkan husnul khatimah, ya kita dapatkan itu. Tapi ya memang harus ngertilah dengan agama. Apa yang ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kita yakini seperti itu. Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita nggak bisa ya minta kematian itu terjadi pada diri kita ketika kita merasakan diri kita ya demikian khusyuk, demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja ya Allah, lagi aku akan beribadah, lagi aku ya dekat denganmu sekarang ya Allah, kalau akan diambil ya, kalau memang belum ya belum. Demikian juga ya dikala seseorang itu mengatakan jangan sekarang ya Allah, aku masih kurang ibadah, aku masih kurang amal. Kalau kata Allah, ya gak ada. Berangkat sekarang, ya berangkat. Karena yang namanya nyawa itu kita gak tahu kapan akan berakhirnya. Mari kita perhatikan senyatanya di dalam kehidupan kita, mati itu tidak kenal usia, tidak kenal tua ataupun muda. Mati itu tidak kenal sehat atau sakit. Jadi yang mati itu bukan hanya orang tua yang berusia lanjut, enggak. Yang mati itu bukan hanya orang yang dia itu ya sudah sakit-sakitan, enggak. Orang yang masih muda sekalipun kalau kata Allah Subhanahu wa taala mati, dia mati. Orang yang dia selama ini sehat-sehat saja, gak ada sakit sama sekali, kalau kata Allah Subhanahu wa taala mati, ya mati. Lah kan itu sudah kita ketahui di dalam kehidupan kita ini. Mati tidak kenal tua muda. Mati tidak kenal sehat sakit. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala berangkat, ya berangkat. Kita selalu saya katakan, kita dikagetkan ketika diberitakan kepada kita seorang teman kita meninggal dunia. Kita sepertinya nggak percaya. Meninggal lah. Baru tadi dia bersama ngaji. Iya, meninggal. Jatuh, ketabrak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kan sudah jelas mengatakan bahwasanya kematian itu tidak akan pernah terlambat datangnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, gak bisa minta tangguhkan sesaat dan gak bisa minta cepatkan. Kan itu? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, mati itu akan datang kepada kalian kendatipun kalian bersembunyi di dalam suatu benteng yang sangat kokoh.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, kematian yang kalian berusaha untuk lari menghindar daripadanya, ya kematian itu pasti akan datang menjumpai kalian, dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Allah akan ceritakan apa yang dahulu kalian lakukan waktu di dunia. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau datang yang namanya saat-saat kematian itu, kita enggak akan pernah bisa menghindar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti tentang umur, dan itu harus menjadi peringatan bagi kita. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina sittin was sab'in, wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Nabi udah katakan. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau udah kepala 6, itu sudah megang tiket untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepala 7. Apalagi sudah lewat kepala 7, kepala 8. Iya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kita masih jumpa, saya masih jumpa dengan ibu atau bapak yang kepala 8, lewat 8. Masih jumpa, ada. Masih ngaji, ya masih berjamaah ke masjid. Kendati pun dengan keterbatasan-keterbatasannya sebagai orang tua. Ya wajar dengan keterbatasannya sebagai orang tua, karena memang sudah tua, gak muda lagi. Beda antara muda dengan tua. Ibu dan bapak yang saya muliakan, selalu saya contohkan, kalau muda, ya masih gesit, cekatan, naik turun tangga itu lari, kan gitu, masih muda kok. Tapi kalau sudah tua, kalau nggak pegangan, ya nggak berani, takut. Ya kalau jatuh, ya pegangan dan perlahan. Ya memang iya. Ya seperti itu senyatanya. Ya, orang sudah sekian lama fisik ini dipergunakan oleh beliau, onderdilnya nggak bisa diganti. Bukan onderdil mobil, bukan spare part mobil. Ya, apa yang ada pada tubuh kita, ya dari awal sampai ujung sampai akhir, yaitu yang kita pakai. Dan kalau umpamanya ada yang sudah terganggu, aus, rusak, ya wajar. Iya, ya wajar. Ya memang seperti itu. Dan memang ini ya suatu yang sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau memang sudah berusia lanjut itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bisa kita amati tentang usia kita manusia. Iya. Kalau masih muda, dalam ukuran umur 20-an tahun umpamanya, itu masih gesit sekali. 30-an masih gesit, 40-an masih gesit, 50 awal masih lumayan, 50 ya dekat 60, nah itu sudah mulai berkurang. Kepala 6 kurang, kepala 7 apalagi, kepala 8 ya sudah sisa-sisa tenaga. Sudah sisa-sisa tenaga. Nah itulah kita, yang pasti akan berakhir dengan kematian. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bercita-cita untuk mendapatkan husnul khatimah harus ada pada diri kita. Saya menyampaikan, kita harus bercita-cita untuk husnul khatimah. Iya, harus bercita-cita untuk husnul khatimah. Untuk itu ada upaya-upaya yang bersifat kemanusiaan yang perlu kita lakukan dan kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama,
meyakini kebenaran agama ini, yakin betul dengan agama ini, bahwasanya Islam yang kita anut ini adalah agama yang akan menyelamatkan kita ketika kita hidup di dunia dan akan membahagiakan kita dunia akhirat. Yakin betul. Makanya jangan goyah, jangan ragu. Ya, kalau goyah, kalau ragu, ya berbahaya. Berbahaya. Apa memang benar? Ya, Islam ini akan menyelamatkan? Jangan-jangan yang menyelamatkan itu agama Nasrani. Karena katanya Yesus Kristus itu kan juru selamat. Kalau dia punya perasaan seperti itu, dalam kurung meragukan Islam yang ada, berbahaya. Bisa-bisa murtad. Waliyadzubillah. Makanya nggak boleh ragu. Harus yakin seyakin-yakinnya dengan Islam yang ada. Ini agama yang akan menyelamatkan, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kok kamu berpandangan seperti itu, mengatakan seperti itu? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridha Islam itu sebagai agama kamu. Nah kan ini ayat Al-Quran, dan ini memang harus kita pegang teguh. Jangan ragu karena Allah yang mengatakan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, teruslah mengkaji agama. Kajilah Al-Quran, kajilah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semakin mantap dengan agama ini. Sebab apabila ada orang yang demikian mantap dalam kurung telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Sebab hadis Nabi mengatakan demikian. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang seseorang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah, gak ada satupun yang bisa memisahkannya, gak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang orang itu sudah disesatkan oleh Allah, gak ada satupun yang bisa nunjuki orang itu, karena dia hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kaji agama, kaji Al-Quran, kaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semakin mengerti dengan agama ini. Kemudian yang ketiga, ibu bapak yang saya muliakan, selalulah berada di lingkungan yang saleh. Pergaulan kita pergaulan orang beribadah, taat beribadah, orang yang ngerti agama. Iya, pergaulan masjid, pergaulan majelis ta'lim, itu adalah pergaulan yang baik, dan untuk itu kita harus ada di dalam lingkungan yang saleh itu. Ini upaya kita. Yang keempat, berhati-hati terhadap orang yang maksiat, orang yang nyentengkan dosa, orang yang gak mau tahu, gak peduli dengan agama, orang yang gak sholat. Jangan akrab dengan orang itu, sebab bisa-bisa nanti dia membuat kita tergelincir, terpleset. Iya, jangan dekat dengan orang itu, jangan akrab dengan orang itu, karena bisa-bisa kita terjebak gara-gara dia. Nah ini. Yang kelima, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan,
Nabi sudah ajarkan kepada kita doa-doa yang mana apabila kita berdoa dengan doa-doa itu, hati kita akan diteguhkan oleh Allah. Seperti doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hatiku pada agamamu. Ya, sebab kan bisa berubah. Demikian juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu dan tetap baik dalam beribadah kepadamu. Ya, demikian juga doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu memang merupakan kebenaran, berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami ya Allah yang batil itu memang merupakan kebatilan, berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Demikian juga doa dari ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jangan Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan hidayah itu kepada kami. Berikan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena Engkau adalah yang Maha Pemberi. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ini yang harus ya kita upayakan. Upaya secara kemanusiaan kita lakukan maksimal, upaya secara ketuhanan ya kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqamahkan oleh Allah. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita tanamkan berkomitmen untuk dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan. Setiap ada kesempatan untuk dengan ibadah, dengan amal, ikut, jangan gak ikut, dan berusaha istiqamah terus dan terus. Kalau kita sudah menanamkan hal itu pada diri kita, lah insya Allah apa yang menjadi harapan kita dalam kurun mendapatkan husnul khatimah itu akan kita dapatkan. Makanya ya saya katakan ya ada upaya. Ya bukan ingin mendapatkan husnul khatimah tapi gak ada upaya, gak bisa. Ya gak bisa. Jadi kita memang harus berusaha. Itu tadi poin-poin yang saya sampaikan untuk bagaimana kita di suatu saat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya katakan kematian pasti terjadi. Dan selalu saya katakan, untunglah kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan mati. Ya. Untung. Tapi kendati pun kita nggak tahu dengan kematian yang akan terjadi itu, nggak boleh kita seperti dalam kata-kata orang mencela-menceli, nggak boleh. Harus komitmen dan harus istiqamah. Setelah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman. Terus seperti itu. Kalau boleh saya katakan, ibu-ibu, dengan ibadah, ya, dengan amal, dengan kaji agama, betul-betul dia itu ya berkomitmen dan istiqamah terus seperti itu, sehingga hari demi hari dari perjalanan hidup yang ada menampakkan dia memang lebih baik, lebih meningkat. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya yang mengaku beriman kepadanya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan ya insya Allah, saya demikian meyakini
apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua yang ada di dalam agama ini adalah tuntunan untuk kita, bimbingan untuk kita. Jangan kita bergeser dari apa yang dikatakan oleh Allah, dari apa yang dikatakan oleh Rasul. Kalau memang kata Allah seperti demikian, kata Rasul seperti demikian, itu adalah benar dan harus kita pegang terus kebenaran itu. Dan kita tidak akan pernah melepaskan kebenaran yang sudah kita dapatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya kita siapkan diri kita, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia menyebutkan seperti demikian, akhiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak mengingat yang akan menghancurkan, yang akan memusnahkan kelezatan. Dalam kurung, perbanyak ingat mati. Bukan kita istilahnya dihantui oleh kematian, enggak, bukan dihantui oleh kematian, tapi kita siap saja. Yang jelas kita jalani hidup ini istiqamah dengan agama. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala saya harus kembali kepada Dia, ya kembalilah. Karena memang saya ini milik Allah, punya Allah. Nah, itulah yang selalu kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Kalau pengertian-pengertian iman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada dan tertanam pada diri kita, ibu-ibu, kita tidak akan pernah menangguhi yang namanya kematian itu, karena kita sudah sadar, saya ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya kembali, ya kembali, mati, ya mati. Karena kan sama-sama sudah kita ketahui hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Dan itulah yang kita harapkan, kalau kita akan mati, matinya adalah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa uraian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kematian, untuk lebih memantapkan kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia sekarang ini. Dan kalaupun kita harus kembali kepada Allah, kita akan kembali dengan suasana beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikut dari sisa waktu yang masih ada, monggo kalau ibu dan bapak punya pertanyaan seputar kematian, dipersilakan. Monggo. Ada? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apabila kita mendengar orang meninggal, apakah benar kita mendoakan husnul khotimah? Karena kata dia sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, tahukah kita dengan orang itu di dalam kehidupan seharian? Kalau memang iya, kita akan katakan demikian, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Kenapa kamu bilang seperti itu? Saya tahu dia orang taat beribadah, dia orang dermawan, dia orang baik. Iya. Tapi kalau saya nggak kenal dengan dia, siapa dia? Saya nggak pernah tahu. Iya. Ya kan itu hanya suatu kata-kata yang enggak merupakan doa kita katakan. Tapi kalau kita kenal dia itu orang baik, orang taat beribadah, orang dermawan, iya, saya kenal dia. Dia orang taat beribadah, dia orang dermawan, dia orang baik. Mudah-mudahan beliau itu berakhir dengan husnul khatimah. Jadi itu tadi saya katakan, kita sebagai manusia harus ada upaya untuk mendapatkan husnul khatimah. Apakah orang yang meninggal itu dia seperti dengan poin-poin yang kita katakan tadi? Nah, kalau kita mengetahui dia, mengenal dia, memang orang yang punya prinsip iman yang kokoh, yang taat, yang baik, iya, benar. Kalau kita mengatakan mudah-mudahan beliau itu dia husnul khatimah. Seperti itu tentang pertanyaan terkait dengan husnul khatimah. Monggo, berikut. Tidak ada yang kasih dengan dan
Ya. Yang kedua, kalau orang meninggalnya dengan bunuh diri itu bagaimana? Karena ajaran seperti itu, yang tidak ajarnya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang soleh, bagaimana dia selalu bermasalah dan dia memberikan kita dengan cara bunuh diri supaya katanya hidupnya tenang, terbebas dari segala masalah. Terakhir, kalau kita mohon maaf, takziah itu umumnya orang-orang itu pakai baju hitam ya. Itu apabila tidak selalu dari pengenalan ya. Terima kasih. Yap. Ibu yang saya muliakan, kita ini secara umum kalau kita mendapatkan yang baik-baik, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah, kita istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gambaran umum. Ya. Nah, apa yang ada di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya pengertian yang demikian sangat mendalam. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Kalau pengertian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu demikian difahami, ya, tentu seseorang itu akan sabar. Meninggal suaminya, ya dia sabar. Meninggal istrinya, dia sabar. Ya dia ridha, ya dia bertawakal kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena memang ya kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dititipkan oleh Allah kepada saya, suami, umpamanya istri, umpamanya, ya diambil oleh Allah. Ya sudah, karena dia yang punya itu, diambilnya kembali. Ya sudah, saya akan tetap sabar. Saya akan ridha, saya akan tawakal, saya akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran umum adalah kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan adalah alhamdulillah. Ya, kalau kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab ayat mengatakan demikian. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang beriman itu kalau ditimpa oleh musibah, mereka akan selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan ataupun musibah, kita juga mengucapkan alhamdulillah? Iya, tapi bukan alhamdulillah saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya alhamdulillah. Itu isinya. Iya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Saya dapat musibah, saya dapat celaka, alhamdulillah. Saya diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ada kesempatan saya istirahat. Ya kan gitu. Kalau enggak, ya saya sibuk sekali. Ya seperti itu. Jadi kita harus lihat ya gambaran umumnya dan ada gambaran khususnya. Boleh alhamdulillah ketika mendapatkan kesulitan, tantangan, musibah, tapi bukan alhamdulillah saja, lengkap dengan alhamdulillah ala kulli hal. Itu artinya pokoknya alhamdulillah apapun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, enak atau tidak enak, menyenangkan atau menyedihkan, saya tetap mengatakan alhamdulillah. Itu dia. Jadi ibu-ibu ya seperti itu kalau akan mengucapkan alhamdulillah ketika dengan musibah, dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah itu
ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk dia? Jawabnya memang iya. Ya. Tapi kita harus bisa mendudukkan masalah. Ibu-ibu, kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi pada diri kita. Kemauan Allah pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, kita di dalam kehidupan di dunia ini tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena kita sudah dibekali dengan akal pikiran, ada hati nurani dan ada agama. Kita katakan seperti umpamanya kita dengan hidup diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau pilih mana? Jadi orang sehat atau jadi orang yang sakit-sakitan? Pasti kita katakan saya ingin jadi orang sehat. Ini jalannya. Kamu gak mau kan jadi orang sakit-sakitan? Jangan lakukan ini. Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Jadi orang kaya. Ini jalannya. Kan seperti itu. Gak mau jadi orang miskin? Enggak. Nah kan, kalau kamu seperti ini kamu jadi miskin loh. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang sebenarnya seperti itu. Kita punya akal pikiran, kita punya hati nurani dan ada agama yang menuntun kita. Nah, orang yang bunuh diri itu kesimpulannya adalah orang yang putus asa. Nah, putus asa itu gak benar. Kenapa dia berputus asa? Karena imannya tipis. Bukan kamu saja yang susah, yang menderita. Banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, tapi dia enggak bunuh diri karena dia punya pengertian iman. Kamu enggak punya pengertian iman. Lah kan itu dia. Jadi orang yang mati bunuh diri memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kamu sudah dibekali oleh Allah dengan akal pikiran, ada hati nurani dan ada agama. Ancaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bunuh diri dengan apa umpamanya, itu nanti dia di neraka akan melakukan seperti itu dan terus dan abadi di dalam neraka. Yang bunuh diri dengan menusuk perutnya dengan pisau tajam umpamanya, dia akan ngulang itu. Yang gantung lehernya, dia akan ngulang itu. Yang minum racun, dia akan ngulang seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia ini kita tahu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sama saja kita katakan, kamu mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat? Mau jadi orang baik, kayak seperti itu. Pilihlah jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Demikian juga mau mati mulia, mati terhormat atau mati terhina, dalam kurung seperti bunuh diri itu. Ya nggak mau saya bunuh diri. Makanya itu tadi saya katakan ada memiliki prinsip-prinsip iman sehingga tidak bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu karena imannya tipis, karena dia diganggu, digoda oleh setan dan kalah. Ketika dia katakanlah dengan penyakit yang demikian berlarut, mana anaknya nggak peduli umpamanya, hidup susah lagi, ada setan yang bisikkan kepada dia, daripada kamu susah terus, menderita terus tuh, tengok anak kamu gak perhatian sama kamu, hidup kamu juga miskin gak punya, daripada kamu terus menderita seperti ini, mumpung gak ada orang di rumah, gantung leher kamu, kata setan membisikkan. Akhirnya karena dia yang tipis iman, jadi gantungnya dirinya. Waliyadzubillah, dari gambaran seperti itu. Jadi ibu-ibu seperti itu, memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh nyalakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah membekali kita dengan akal pikiran, ada hati nurani dan ada agama. Yang ketiga, apakah ketika datang bertaziah kepada orang yang ditimpa musibah, harus berpakaian hitam? Jawabnya tidak. Itu bukan cara orang Islam. Sama saja pakaian biasa. Pokoknya pakaian yang pantas kita katakan, yang biasa kita pakai,
Mau warna merah, mau warna putih, mau warna abu-abu, ya silakan. Enggak, ya dengan pakaian hitam. Dan itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya. Katanya kepada temannya, loh kamu kok nggak pakai baju hitam? Ya, apa salahnya saya pakai baju putih? Ya, bertaziah kan gitu, melayang. Ya, nggak ada salahnya. Jadi nggak mesti. Dan kalau memang dia itu seperti itu dan kita katakan dia demikian ngotot dengan harus pakai baju hitam, sama dengan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, dan kita tidak boleh menyerupakan diri kita dengan orang kafir. Demikian tentang beberapa pertanyaan yang dikemukakan. Ibu-ibu yang saya muliakan, waktu sudah berlanjut. Seperti itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji terkait dengan masalah kematian ini akan lebih menyadarkan kita untuk kita betul-betul memanfaatkan kesempatan hidup yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dengan taat beribadah kepada Allah, dengan kesolehan dan dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu saat ketika ngambil kita dengan kematian, kita memang akan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berkenalan pengetahuan kita tentang bagaimana mempersiapkan hidup, mempersiapkan kematian yang bersifat di dunia dengan mati Allah. Kadang kita kurang satu hari lagi kehidupan ini. Semoga kepada Allah dan juga Allah. Yang saya pakai tadi